Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian yang rapih dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Prince and Princesses. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, dan apa? Yes. Ketemu dengan Kak Cika, kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menari buat Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik, kita mau berdoa, kita bersyukur karena Tuhan sudah memimpin kita adik-adik. Sekarang kita berada di minggu pertama bulan Mei. Kita mau bersyukur adik-adik ya. Yuk, kita mau berdoa dan kita mau memuji Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menjaga kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Kami mau melompat bagi Tuhan. Tuntun kami Tuhan, dan kami tolak segala gangguan dari si jahat iblis. Kami bersyukur, kami punya Tuhan seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami mau berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Prince and Princesses, yuk kita mau memuji Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namamu, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namamu, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Haleluya. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, ikut Tuhan selalu manis. Haleluya. Haleluya. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib
Haleluya. Haleluya. Prince and princesses, yuk kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Sama-sama mau nyanyikan lagu ini, Tuhanku mau menyenangkanmu. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Yes, Lord. Shalom Prince and Princesses yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Tidak terasa hari ini kita sudah ada di bulan Mei ya. Awesome Kids selama bulan Mei akan membahas tema tentang R-A-J-I-N. Ya, rajin. Minggu pertama ini kita akan membahas tema tentang rajin membaca Alkitab. Sebelum itu kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami mau belajar tentang rajin membaca Alkitab. Roh Kudus bantu kami supaya kami mengerti dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita baca firman Tuhan dari Perjanjian Baru di 2 Timotius yang ketiga ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin.
Adik-adik, kata rajin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah suka bekerja, kemudian bekerja dengan sungguh-sungguh. Jadi, sesuatu yang dilakukan dengan rajin biasanya karena dia menyukai kegiatan yang dia lakukan. Contohnya, misalnya ada yang rajin berlatih bahasa Inggris, ada juga yang rajin berlatih basket, ada yang rajin berlatih vokal, ada yang rajin berlatih main musik, ada yang rajin berlatih dance, yang biasanya nih lagi ngetren di-upload di TikTok. Siapa yang suka main TikTok? Nah, kemudian ada juga yang rajin mengikuti ibadah online service Awesome Kids setiap hari Minggu. Itu mantap, ya. Lalu, apa kira-kira arti rajin membaca Alkitab? Kakak catat di sini, rajin membaca Alkitab berarti dia menyukai atau suka membaca Alkitab. Karena dia menyukai membaca Alkitab, maka dia mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Nah, itu arti dari rajin membaca Alkitab. Adik-adik, membaca Alkitab juga ada manfaatnya. Ya, sekarang adik-adik keluarkan catatannya untuk mencatat apa saja manfaat dari membaca Alkitab. Yang pertama adalah Alkitab mengajar kita tentang kebenaran. Kebenaran apakah itu? Kebenaran yaitu di Roma 10 ayat 9. Roma 10 ayat 9 di situ dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Puji Tuhan, jadi yang pertama Alkitab mengajarkan kita tentang kebenaran. Kebenarannya bahwa setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan diselamatkan. Yang kedua adalah Alkitab mengajar kita tentang menyatakan kesalahan. Ya, di Efesus 4 ayat yang ke-29 adik-adik di situ dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Nah, Alkitab mengajarkan kita tentang kesalahan, ya, menegur kita. Nah, setelah Alkitab mengajarkan kita tentang kesalahan, maka yang berikutnya, yang ketiga adalah memperbaiki kelakuan. Kalau yang tadi ada perkataan kotor yang keluar dari mulut, maka ketika diperbaiki kelakuannya, yang ada adalah perkataan baik, perkataan yang membangun. Yang keempat adik-adik adalah Alkitab mendidik orang dalam kebenaran. Ya, kakak buka di Ulangan 6 ayat 25. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Wah, puji Tuhan ya adik-adik ya. Jadi manfaat membaca Alkitab adalah yang pertama tadi Alkitab mengajarkan kita tentang kebenaran. Yang kedua, Alkitab menyatakan apa yang salah. Kemudian Alkitab juga memperbaiki kelakuan kita. Yang keempat, Alkitab mengajarkan kita tentang kebenaran. Sampai di sini adik-adik mengerti? Kakak simpulkan ya. Jadi orang yang rajin membaca Alkitab dikatakan di Alkitab Mazmur 112 ayat yang pertama adalah orang-orang yang berbahagia. Wah, kalau orang-orang yang berbahagia maka tubuhnya itu menjadi sehat, ya. Jadi
manfaat membaca Alkitab selain kita mendapatkan damai sejahtera, kita juga mendapatkan tubuh yang sehat. Ya adik-adik ya, kalau kita rajin membaca Alkitab, itu kita semakin mengasihi Tuhan. Ketika kita semakin mengasihi Tuhan, berkat-berkat Tuhan dicurahkan buat kita. Amin. Puji Tuhan. Kita akan ayat hafalan, adik-adik, ayat hafalannya di 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 ya. Kita hafal bersama-sama. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita hafal bersama ya adik-adik ya. Baiklah, firman Tuhan selesai sampai di sini. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti dengan baik. Kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami diingatkan lagi untuk selalu rajin membaca Alkitab. Rajin bukan dengan terpaksa, tapi karena kami mengasihi Tuhan. Banyak sekali manfaat yang kami dapatkan karena kami membaca Alkitab. Kami akan selalu dekat sama Tuhan. Kami taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan, dan kami selalu memuliakan Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.